Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku, saya pernah ditanya oleh beberapa orang, ya, kenapa begitu sulitnya menemukan jalan kesuksesan, jalan kemudahan di balik kesulitan hidup. Ya, sholat sudah, ya, ngaji sudah, sedekah sudah, doa sudah. Kenapa masih sulit? Saya katakan ada satu hal yang bisa jadi kita abaikan. Ya, banyak orang melupakan satu hal ini. Ya, satu hal ini yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ya, satu hal ini menyebabkan kita bisa sukses. Karena satu hal ini Allah membukakan jalan-jalan kemudahan dalam hidup kita. Tapi juga karena satu hal ini seseorang bisa gagal dalam hidupnya. Dan karena satu hal ini, ya, karena satu hal ini seseorang bangkrut mengelola bisnisnya. Saudaraku, satu hal ini yang menjadikan Bapak Presiden kita Soeharto, Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo duduk di kursi pertama di negeri ini, orang pertama di negeri ini sebagai presiden. Karena satu hal ini saya yakin, sangat yakin, Bang Sandiaga Uno mampu mengelola bisnis-bisnis besarnya. Karena satu hal ini, beberapa sahabat saya, Bang Fitno Fabulous, Bang Yendra Fahmi, Mas Budi, yang mengelola batik di Majestic. Karena satu hal ini mereka sukses mengelola bisnis-bisnis besar mereka. Saudaraku, apa satu hal ini saudaraku? Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apa pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, yang satu hal ini adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ternyata kunci keberkahan hidup saudaraku. Kenapa? Karena Rasulullah juga menyebutkan ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Perhatikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang sukses itu, ya mungkin di saudara kandung kita, di sahabat-sahabat kita, di sekitar rumah kita, orang-orang sukses itu adalah yang paling berbakti kepada orang tua. Tentu setelah sholat, setelah sedekah, setelah doa, berbuat baik, adalah berbakti kepada orang tua. Dan banyak orang gagal, saya perhatikan orang-orang yang gagal, yang tidak peduli sama orang tuanya, tidak berbakti sama orang tuanya, bahkan yang paling mengerikan, melukai batin orang tuanya. Saudara-saudaraku, sering kita mendengar istilah, jadikan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu rezeki raja. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka kehidupanmu kehidupan raja-raja. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka kemuliaanmu adalah kemuliaan raja-raja. Saudara-saudaraku, penting berbakti kepada orang tua. Penting berbakti kepada orang tua, terlebih orang tua yang masih hidup. Sayangi mereka. Cintai mereka, jemput ridho mereka. Dan kalau sudah wafat, doakan mereka. Bersedekahlah untuk mereka. Bangunkan musola untuk mereka. Asuh anak yatim untuk mereka. Infakkan rezeki kita untuk mereka. Saudaraku, satu ketika Uwais Al-Qarni, pemuda Yaman miskin, datang menemui Rasulullah ke kota suci Madinah. Karena rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi ternyata begitu Uwais Al-Qarni sampai di kediaman Rasulullah, Uwais tidak pernah menemukan Rasulullah. Karena Rasulullah pergi berperang. Bayangkan, Uwais Al-Qarni mengorbankan pertemuan dengan Rasulullah, tidak bisa menunggu Rasulullah hanya karena apa? Ingin segera pulang ke Yaman untuk merawat ibunya, mengasuh ibunya, menjaga ibunya. Dan kemudian suatu ketika sang ibu ingin pergi haji, kepengen pergi haji.
Dan karena miskin, bagaimana caranya bisa pergi haji? Luar biasa, Uwais Al-Qarni membeli seekor unta. Merawat ekor unta ini, menggendongnya setiap hari naik ke bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, sampai suatu ketika hampir 100 kilo berat unta ini, dan otot Uwais Al-Qarni semakin kuat. Orang-orang di sekitar Uwais Al-Qarni untuk mengatakan ini sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata untuk apa? Untuk menggendong sang ibu, untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menggendong ibunya menunaikan ibadah haji, saudaraku. Bayangkan dari Yaman ke Mekah. Begitulah cintanya Uwais kepada ibunya. Maka itu menjadikan sebab kenapa Rasulullah SAW meminta kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mohon doa kepada Uwais Al-Qarni agar Allah mengampuni dosa kita, dosa kalian. Mohon doa dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni langit, saudaraku. Saudara-saudaraku, hal yang sering kita lupakan, berbakti sama orang tua. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Hadirnya kita di dunia ini karena orang tua kita. Orang tua adalah orang yang paling sering kita lupakan di tengah kesuksesan kita. Orang tua kalau sudah menangis, luka hatinya, luka batinnya, jangan harap adanya rahmat dan ridha Allah. Kenapa? Karena ridha Allah bersama ridha mereka. Kasih sayang Allah kepada kita bersama kasih sayang mereka kepada kita. Saudaraku, berbaktilah kepada orang tua kita. Cintailah mereka di sisa-sisa umur mereka kalau mereka masih hidup. Mohon maaf kepada mereka kalau kita pernah melukai mereka. Dan yakinlah, perlakuan kita kepada orang tua kita dengan baik, berbakti kepadanya, menyintainya, akan membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Jadikan berbakti kepada orang tua sebagai penyempurna kebaikan kita setelah sholat, sedekah, berbuat baik, doa. Jangan lupa orang tua. Orang tua adalah perisai kehidupan kita yang akan membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita. Semoga Allah meridai kita. Semoga Allah membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengaktualisasikan diri kita dan memaknai hidup kita, terutama untuk orang tua kita. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.